Halo, jumpa lagi ya, masih di channel yang sama ya, masih di Indonesia Asik ya, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan tentunya asik ya. Oke, jika di video sebelumnya Ibu membahas mengenai ciri-ciri, pengertian, fungsi dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang masih berhubungan dengan proposal tentunya ya. Yang pertama adalah manfaat proposal ya. Apa saja sih manfaat proposal ya? Manfaat proposal yang pertama itu adalah menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut ya. Jadi kayak program kerja ya, jadinya seperti itu. Oke, berikutnya yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut ya. Jadi biar nggak kepo ya. Seperti itu. Berikut yang ketiga ya, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka bisa memberikan dukungan material maupun finansial ya dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Jadi memang karena tujuan paling utama ya, yaitu butuh dana ya. Jadi kalau butuh dana ya, donatur harus benar-benar paham ya seperti apa kegiatan kalian. Jadi benar-benar itu proposal itu sangat diperlukan ya. Jadi memang manfaat proposal itu supaya donatur itu juga jadi yakin ya bahwa dia tidak membuang uangnya dengan sia-sia ya, seperti itu. Oke, berikutnya di sini sebuah proposal itu harus memiliki sasaran ya dan tujuan yang jelas. Ya, ini memungkinkan proposal dapat diterima dan disetujui oleh pihak yang memiliki otoritas perizinan atau pemberi sponsor ya. Jadi bukan hanya sekedar donatur ya, yang kasih izin, yang kasih sponsor juga akan tertarik ya atau akan mendukung ya, seperti itu. Jadi kalau proposalnya kalian buat, kalian rencanakan dengan sebaik mungkin, sematang mungkin, maka ya pasti tergerak lah ya, atau pasti setuju lah ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah manfaat dari proposal ya. Berikutnya jenis-jenis proposal ya. Ada apa saja sih jenis-jenis proposal itu ya? Proposal itu jenis yang pertama, ini adalah proposal bisnis ya. Jadi kalau misalnya disebut proposal bisnis pasti berhubungan dengan bisnis ya, tentunya berhubungan dengan dunia usaha ya. Dari namanya kita sudah bisa menebak bahwa proposal bisnis adalah proposal yang berhubungan dengan rencana kerja dunia bisnis, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok ya. Jadi proposal bisnis dibuat untuk memberikan gambaran ya mengenai usaha yang akan dijalankan, yang kemudian akan ditujukan kepada investor atau pihak lain yang akan diajak bekerja sama ya. Itu jadi tujuan dari proposal bisnis itu sendiri ya. Di sini ada beberapa contoh proposal bisnis ya. Yang pertama, proposal mengajukan kerjasama antar perusahaan. Oke, berikutnya contoh proposal yang kedua ya. Contoh proposal bisnis yang kedua adalah proposal pendirian tempat usaha ya. Jadi mendirikan tempat usaha juga membutuhkan proposal ya, termasuk salah satunya tadi izin ya. Jadi kalau misalnya membuat sebuah perusahaan nggak hanya sekedar dana atau apa ya, nggak harus sekedar modal, tapi juga ya izinnya ya. Jadi kalau misalnya kalian buka usaha yang berada di sekitar masyarakat ya, berarti kalian harus buat proposal untuk RT RW setempat misalnya, supaya dapat izin ya, seperti itu. Berikutnya jenis proposal yang ketiga itu adalah proposal pengajuan tender atau lelang ya. Nah, ini adalah proposal jenis bisnis tadi ya. Jadi memang untuk berhubungan dengan relasi atau ya pekerjaan dan bisnis ya, seperti itu. Oke, berikutnya jenis proposal yang kedua ya. Jenis proposal yang kedua adalah proposal proyek ya. Jadi ini merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaannya, sama kayak dunia bisnis tadi ya. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor ya.
Sebenarnya proposal ini masih ada kaitannya dengan dunia bisnis ya. Yang membedakan adalah kalau proposal bisnis berkaitan dengan dunia usaha ya, seperti UKM dan perorangan ya, atau perusahaan perorangan. Nah, sedangkan pada proposal proyek ya merupakan proposal bisnis yang berisi tentang proyek pembangunan atau pengadaan. Proposal proyek biasanya juga ditemukan di dalam pemerintahan ya, di dalam instansi pemerintahan ya. Contoh proposal proyek ya, yang pertama proposal pengadaan alat belajar ya. Biasanya ini dinas-dinas pendidikan akan membuat proposal kepada pemerintah untuk mengadakan misalnya atau pembangunan misalnya sekolah-sekolah yang sudah rusak atau bangku-bangku yang sudah rusak seperti itu ya. Oke, berikutnya contoh proposal proyek yang kedua adalah proposal proyek pembangunan jalan ya. Misalnya kalau di wilayah kalian jalannya udah rusak, udah bolong-bolong, udah banyak lubang-lubang yang menggenang air ya dan sebagainya. Nah, ini biasanya pemerintah setempat ya, RT RW-nya akan membuat proposal yang ditujukan kepada pemerintahan di atasnya ya, supaya supaya jalan tersebut diperbaiki ya. Jadi proposal juga harus masuk akal ya, seperti yang bilang tadi. Oke, berikutnya adalah proposal proyek pendirian gedung baru ya. Jadi kalau misalnya sama ya Ibu bilang tadi bahwa jika ada ingin membangun sekolah ya, membangun bangunan-bangunan yang berhubungan dengan instansi dan sebagainya. Nah, ini juga tetap harus membuat proposal ya, seperti itu. Oke, berikutnya yang ketiga adalah proposal penelitian ya. Jadi penelitian juga butuh proposal ya. Nah, proposal ini untuk apa ya? Nah, ini proposal yang sering digunakan pada bidang akademis ya. Jadi proposal penelitian diajukan untuk melakukan suatu riset ya, atau penelitian yang ditujukan kepada lembaga atau organisasi di mana peneliti tersebut akan dilaksanakan ya, di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Jadi proposal penelitian biasanya dibuat dalam bentuk penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, atau penelitian pengembangan ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh proposal penelitian ya. Yang pertama proposal penelitian skripsi ya. Jadi kalau misalnya akan melakukan sebuah skripsi ya, nah dia butuh data-data yang lengkap ya. Nah, ini juga misalnya ingin ke sebuah wilayah ya, sama seperti Ibu saat dulu Ibu bikin skripsi, Ibu membuat proposal pada beberapa instansi pemerintahan di daerah ya waktu itu ya. Jadi Ibu buat proposal supaya kegiatan ini didukung ya oleh pihak-pihak tersebut ya. Jadi proposal yang pertama tadi adalah proposal penelitian skripsi, yang kedua adalah proposal penelitian untuk tesis ya. Lalu yang ketiga adalah proposal penelitian riset pengembangan dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang berhubungan dengan akademis ya. Oke, berikutnya proposal kegiatan ya. Yang keempat adalah proposal kegiatan ya. Berarti ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di sekitar kita ya, yang ada di lingkungan masyarakat. Karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik kegiatan individu ataupun perorangan ya. Jadi proposal kegiatan ini sangat bermanfaat karena membantu tersusunnya rencana program kegiatan yang akan diselenggarakan serta susunan kepanitiaannya ya. Selain itu, proposal kegiatan juga membantu pihak yang dituju ya, seperti donatur, sponsor, agar mengetahui detail acaranya atau kegiatannya seperti apa ya, supaya mereka jelas ya. Jadi sudah dijelasin sebelum-sebelumnya ya. Oke. Ini contoh proposal kegiatan ya. Apa saja contoh proposal kegiatan? Yang pertama itu adalah proposal lomba ya, dalam rangka memperingati HUT RI ya. Itu sudah diulang beberapa kali. Berikutnya adalah proposal persetujuan seni budaya, lalu proposal permohonan dana kegiatan sekolah, proposal penyelenggaraan bazar di sekolah ya, dan banyak lagi ya proposal-proposal kegiatan yang lainnya. Oke. Tarik nafas dulu ya, istirahat dulu, rileks sedikit dulu ya, bolehlah gerak-gerak ya supaya nggak kaku ya. Karena kalau misalnya dulu ya kalau kita belajar, kalian mungkin izin ya ke WC ya atau lain sebagainya.
Nah, kalau sekarang ya bolehlah peregangan sedikit-sedikit ya. Oke, berikutnya yang Ibu bahas adalah proposal berdasarkan bentuknya atau formatnya ya. Oke, proposal ini ada beberapa bentuk ya. Yang pertama adalah proposal formal ya. Ini proposal formal ini ya, ini isinya sangat lengkap ya. Jadi sangat terstruktur ya, karena ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ya, ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup ya. Oke, berikut ada beberapa penjelasannya ya. Jadi bagian pendahuluan ini apa saja ya? Bagian pendahuluan ini terdiri dari sampul dan halaman judul ya. Lalu berikutnya terdiri dari kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan atau permohonan ya. Oke, berikutnya dalam bagian isi ya. Di bagian isi ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan, pemikiran dasar, metodologi penelitian, fasilitas ya, termasuk personalitas ya, personalitas keuntungan, kerugian, waktu, anggaran dana, dan lain-lain ya. Oke, seperti itu ya. Oke, berikutnya di bagian penutup ya. Di bagian penutup ini terdiri dari daftar pustaka ya, ini berhubungan dengan penelitian pastinya ya, lampiran, dan lain-lain ya. Ini adalah proposal yang berjenis formal ya. Jadi ini terstruktur ya, ada 3 bagian sudah Ibu jelasin ya. Berikutnya adalah proposal yang non formal ya. Jadi proposal ini tidak seperti proposal formal ya, yang lengkap ya, terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kalau proposal formal ini lebih apa ya? Ini lebih seperti surat ya, atau memorandum ya. Biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan ataupun permohonan ya. Jadi simple ya, seperti surat lah ya, seperti surat yang resmi lah, seperti itu ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah proposal semi formal ya. Jadi proposal ini memang tidak memiliki struktur yang lengkap seperti proposal formal ya. Tapi ya, proposal ini masih menggunakan bentuk yang baku, alias dia masih terstruktur lah, walaupun tidak selengkap pada proposal yang pertama tadi ya. Oke, supaya tidak terlalu lama ya, kita sudahkan saja dulu video kita ya, supaya kalian juga bisa istirahat ya, bisa gerak-gerak badan, bisa sedikit refreshing ya, ada biar lentur ya, biar nggak kaku ya, biar nggak kram ya. Ternyata bukan kram kaki aja, juga ada loh kram otak. Oke, lupakan. Bye, sampai jumpa lagi di video Ibu nanti ya. Jangan lupa untuk menyimak video Ibu dengan sungguh-sungguh ya, supaya materi ini bisa kalian pahami, karena memang Indonesia itu asik ya. Bye.